Aku dari punya orang Rika kok nanti. Tulanan tak terus balik. Dari pisan to aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Yuda dan NIM 3 digit terakhir 088. Saya dari TRO Angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas embedded, yaitu pada tugas 4, yaitu GPIO Interrupt and Timer Serial Communication ADC, yaitu langsung ke GPIO, yaitu GPIO kepanjangan dari General Purpose Input Output, di mana GPIO itu adalah pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output digital. Sebagai interface digital sederhana, GPIO memungkinkan microcontroller berinteraksi langsung dengan perangkat keras seperti tombol, LED, relay, dan sensor digital. Mode input sendiri yaitu membaca sinyal dari luar, contohnya tombol atau sensor. Mode output mengirim sinyal ke perangkat, yaitu LED, bisa buzzer, bisa relay. Contoh penggunaannya mengendalikan LED, membaca status saklar, dan komunikasi sederhana dengan perangkat digital pada microcontroller seperti STM32, ESP32, dan Arduino. Lalu membaca tombol saklar itu GPIO sebagai input digital membaca status tombol atau saklar, pull up atau pull down. Resistor digunakan agar sinyal stabil saat tombol tidak ditekan. Mengendalikan LED, yaitu GPIO output digunakan untuk menyalakan atau mematikan LED, tegangan, high atau flow pada pin, mengontrol arus yang mengalir melalui LED dan resistor pembatas. Sensor digital atau rangkaian GPIO dapat berkomunikasi dengan sensor digital sederhana seperti sensor PR atau red switch dengan diagram rangkaian menunjukkan koneksi pin GPIO ke komponen eksternal. Interrupt dan timer. Interrupt memungkinkan microcontroller merespon kejadian eksternal secara cepat tanpa polling terus-menerus. Timer digunakan untuk pengaturan waktu, penghitungan pulsa, dan pembangkitan sinyal periodik dalam sistem embedded. Fungsi interrupt sendiri yaitu menghentikan eksekusi program utama saat terjadi event penting. Contoh, debounce tombol, deteksi sinyal sensor, komunikasi serial asinkron. Jenis dan aplikasi timer, yaitu timer digunakan sebagai counter, pembangkit PWM, dan delay presisi. Contoh aplikasi pengaturan interval, sampling ADC, dan timeout komunikasi. Lalu contoh interrupt and timer. Konfigurasi interrupt eksternal, yaitu interrupt eksternal dikonfigurasi pada pin GPIO tertentu. Trigger dapat berupa rising edge, falling edge, atau baud edge sesuai kebutuhan aplikasi debounce atau sensor. Timer sebagai counter and PWM. Timer dikonfigurasi sebagai counter untuk mengukur frekuensi sinyal atau menghasilkan sinyal PWM dengan duty cycle yang dapat diatur untuk kontrol motor dan LED. Lalu apa ini bacanya ini? Pseudocode and flowchart. ISR dipanggil saat interrupt terjadi, yaitu langsung simpan flag. Lalu proses di main loop, timer overflow, increment counter dibanding nilai, langsung rest atau trigger aksi. Serial communication
yaitu metode pengiriman data bit per bit secara beruntun melalui satu jalur komunikasi. 3 protokol utama yang digunakan dalam sistem embedded adalah UART, SPI, dan I2C, masing-masing dengan karakteristik kecepatan dan kompleksitas yang berbeda. Contoh serial communication yaitu seperti wiring diagram UART, menghubung dua perangkat dengan dua jalur TX, transmit, dan RX, receive. Kecepatan komunikasi ditentukan oleh baud rate, umumnya segini 9600 atau berapa? 115.200 bps. Data frame UART, setiap frame UART terdiri dari start bit 8 bit data, optional party bit, dan stop bit. Format umum yaitu kayak gini 8N1, dan SPI dan I2C untuk sensor. SPI digunakan untuk sensor berkecepatan tinggi dengan jalur MOSI, MISO, SCK, dan lain-lain, dan untuk menghubungkan banyak sensor sekaligus. ADC, Analog to Digital Converter. ADC berfungsi mengubah sinyal analog seperti tegangan dari sensor menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Resolusi ADC yaitu 8 bit, 10 bit, 12 bit, menentukan beberapa halus sinyal analog dapat dipresentasikan dalam nilai digital. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin akurat pengukuran yang dihasilkan. Contoh aplikasi ADC, pembaca sensor suhu analog, sensor cahaya atau LDR, potensiometer, dan sensor tekanan dalam sistem pengukuran otomatis. Lalu DAC dan BWM. DAC, Digital to Analog Converter, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kebalikan dari ADC, BWM, yaitu Pulse Width Modulation, adalah teknik digital untuk mensimulasikan sinyal analog dengan mengatur lebar pulsa. Keduanya berperan penting dalam kendali motor, output audio, dan pengaturan kecerahan. Lalu protokol I2C yaitu menggunakan dua jalur, yaitu SDA, serial data, dan SCL, serial clock. Komunikasi bersifat half dupes dengan arsitektur master slave yang memungkinkan banyak perangkat pada satu bus. Menghubungkan sensor I2C dihubungkan paralel dengan bus yang sama. Setiap perangkat memiliki alamat unik 7 bit. Pull up resistor diperlukan pada jalur SDA dan SCL untuk komunikasi yang stabil. Nah, yaitu contoh sensor I2C kayak gini, DHT LM75 begini. Lalu ada SPI storage yaitu serial braille interface, adalah protokol komunikasi sinkron full yang menggunakan 4 jalur utama MOSI yang kayak tadi lah. Protokol ini dikenal karena kecepatan transfer data yang tinggi, arsitektur master slave yang fleksibel, serta kemampuan menghubungkan beberapa perangkat sekaligus menggunakan pin chip yang terpisah. SPI banyak digunakan untuk komunikasi dengan perangkat, menyimpan seperti flash memory, SD card, dan EEPROM. Contoh aplikasi nyata meliputi logging data sensor ke SD card, menyimpan firmware di eksternal flash, serta transfer data cepat pada sistem embedded dan IoT berbasis microcontroller. FreeRTOS adalah sistem operasi real time open source yang dirancang khusus untuk microcontroller dan perangkat embedded. FreeRTOS menyediakan kernel yang ringan namun powerful untuk mengelola eksekusi program secara efisien pada sumber daya terbatas. Data FreeRTOS, pengembang dapat mengimplementasikan multitasking, menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, serta manajemen sumber daya memori.
waktu, dan komunikasi antar proses. Ini memungkinkan sistem embedded yang lebih kompleks dan responsif. Task itu unit eksekusi independen dalam FreeRTOS. Setiap task memiliki prioritas, stack, dan siklus hidup sendiri. Scheduler menentukan task mana yang berjalan berdasarkan prioritas. Lalu apa ini? QL. Mekanisme komunikasi antar task secara thread-safe memungkinkan pengiriman data dari satu task ke task lain dengan cara FIFO, mendukung sinkronisasi proses konsumen. Lalu ada Smart Port digunakan untuk sinkronisasi akses bersama antar task, mencegah race collision dengan mekanisme virtual exclusion. Lalu timer, terus notification, dan memori. Timer penjadwalan fungsi periodik tanpa memblokir task lain. Notifikasi, komunikasi ringan dan cepat antar task. Memori, alokasi dinamis. Keunggulannya yaitu efisiensi sumber daya dan stabilitas sistem embedded. Yaitu networking dalam embedded. Networking memainkan peran penting dalam sistem otomasi dan IoT modern dengan koneksitas jaringan. Microcontroller dapat berkomunikasi dikendalikan dari jarak jauh secara efisien. Summary and kesimpulan yaitu GPIO dan Android Control Hardware Digital dan Management Event. UART, I2C, SPI untuk transfer data. ADC, DAC, dan WM konversi sinyal analog dan digital. FreeRTOS multitasking real time dan konektivitas IoT. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.